Halo, selamat datang di video blog resensi buku bertemakan Self-Upskilling. Topik kali ini yaitu review buku The Good Business. Karya Mihaly Csikszentmihalyi yang terbit pertama kali pada tahun 2003 ini sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan pribadi maupun profesional. Buku The Good Business telah menginspirasi banyak orang untuk menciptakan kebahagiaan dalam pekerjaan, dan kini Anda juga dapat membacanya di dalam koleksi perpustakaan Kementerian Keuangan. Ada 6 subtema yang dibahas di dalam buku The Good Business, yaitu, pertama mengenai konsep kerja, kedua The Good Business atau pekerjaan yang baik, ketiga konsep flow, keempat mengenai leadership atau kepemimpinan, kelima contoh visionary leadership di praktik dunia kerja, dan keenam yaitu manfaat dari kegiatan usaha atau pekerjaan yang baik. Profesi adalah salah satu kekuatan sentral dalam kehidupan kontemporer yang dapat memberikan makna dan tujuan bagi individu dan masyarakat. Profesi yang baik adalah pekerjaan yang menciptakan flow, yaitu kondisi optimal di mana seseorang merasa terlibat sepenuhnya dalam apa yang ia lakukan dan merasakan kepuasan dan pencapaian. Pengalaman flow dapat terjadi di semua tingkatan, baik pemimpin, manajer, maupun pegawai, asalkan ada tantangan yang sesuai dengan kemampuan, umpan balik yang jelas, dan otonomi dalam bertindak. Visionary leadership atau pemimpin visioner adalah orang yang memiliki tujuan luhur dalam bisnis mereka, melebihi sekadar mencari keuntungan. Pemimpin visioner mampu menginspirasi orang lain untuk berbagi visi dan nilai-nilai bersama. Contoh penerapan kepemimpinan visioner di dunia usaha, antara lain Anita Roddick pendiri The Body Shop, Jack Greenberg pendiri McDonald's, Masaru Ibuka pendiri Sony, dan lain-lain. Hasil atau manfaat dari profesi atau pekerjaan yang baik tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi bagi kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Profesi yang baik adalah usaha yang beretika dan bertanggung jawab. Pekerjaan yang baik akan memenuhi kebutuhan stakeholders dengan memberikan produk atau jasa yang berkualitas, bermanfaat, dan ramah lingkungan. Good Business juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekologis melalui kegiatan kemanusiaan, tanggung jawab sosial organisasi, dan pengembangan berkelanjutan. Informasi di dalam buku ini menjelaskan bagaimana para pucuk pimpinan, manajer, dan pegawai dapat menciptakan kebahagiaan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemimpin visioner di dalam buku ini, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari semua usaha manusia. Kita bekerja untuk mencapai kebahagiaan, dan kita mencari kebahagiaan melalui pekerjaan kita. Pekerjaan yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pegawai, stakeholders, masyarakat, dan lingkungan. Bisnis yang baik terwujud melalui konsep flow, yaitu keadaan optimal di mana seseorang mencintai dan menikmati pekerjaannya. Penulis mendefinisikan flow sebagai pengalaman yang membuat hidup menjadi bernilai. Perasaan ini muncul ketika kita bertindak dengan penuh kesadaran dan berkompetensi tinggi. Flow adalah keadaan dengan kepuasan yang tinggi sewaktu seseorang melakukan aktivitas yang menantang tetapi dapat diselesaikan. Saat mengalami flow, kita merasa sangat senang, menjadi kreatif, dan sepenuhnya terlibat di dalam aktivitas saat itu. Csikszentmihalyi menunjukkan cara-cara bagaimana keadaan positif ini dapat dilatih dan dikembangkan, bukan hanya diserahkan pada kebetulan. Flow terjadi ketika tingkat kemampuan dan tantangan yang dihadapi seimbang. Kompetensi yang terlalu rendah dan tantangan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Di sisi lain, kompetensi yang terlalu tinggi dan tantangan terlalu rendah dapat menimbulkan kebosanan. Kondisi flow adalah titik optimal di antara kedua elemen tersebut, yaitu kompetensi dan tantangan. Flow tidak hanya bermanfaat dalam menyelesaikan tugas, namun juga meningkatkan kebahagiaan dan kreativitas manusia. Flow adalah keadaan kognitif sewaktu kita sepenuhnya menikmati suatu aktivitas yang menantang tapi dapat diselesaikan, sehingga kita pun merasa senang dan puas hanya dengan melakukan aktivitas tersebut. Flow pertama kali dijelaskan oleh psikolog terkenal Mihaly Csikszentmihalyi, yang disebut sebagai Bapak Flow. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa flow sering dialami orang-orang yang berprofesi pada industri kreatif, seperti seniman, musisi, dan sastrawan. Flow dapat meningkatkan kesejahteraan, kreativitas, dan produktivitas karena ia menciptakan motivasi, energi, dan kepuasan sewaktu seseorang dapat melakukan hal yang disukai dan sesuai kemampuannya.
Kehadiran flow juga membantu mengatasi stres, kejenuhan, atau kegelisahan yang mungkin ada pada kehidupan sehari-hari. Karakteristik utama dari flow ada 8, yaitu 1. Fokus, yaitu adanya perhatian terhadap aktivitas yang dilakukan. 2. Clarity, yaitu adanya kejelasan tujuan dan hasil yang diharapkan, serta umpan balik. 3. Waktu, terasa berjalan sangat cepat, atau melambat. 4. Menikmati kegiatan tersebut. 5. Proses, berjalan mudah dan sederhana. 6. Seimbang antara tantangan dan kemampuan. 7. Kondisi, adanya persiapan fisik dan mental di dalam aktivitas tersebut. 8. Kepercayaan diri untuk dapat menyelesaikan tugas. Syarat untuk mencapai flow, antara lain, aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan, tujuan yang jelas dan dapat dicapai, umpan balik yang konstruktif, dan perlunya mengatasi gangguan atau hambatan yang dapat mengganggu konsentrasi. Kita juga perlu menantang diri kita sendiri untuk meningkatkan kemampuan kita secara bertahap, sehingga kita tidak merasa terlalu mudah atau terlalu sulit. Salah satu konsep yang dikemukakan oleh Mihaly Csikszentmihalyi dalam bukunya Flow, The Psychology of Optimal Experience adalah good business. Selanjutnya Csikszentmihalyi menyarankan 5 langkah sebagai berikut untuk menerapkan prinsip good business di dalam pekerjaan dan organisasi kita, yaitu 1. Menetapkan visi dan misi yang jelas dan inspiratif bagi organisasi, yang mencerminkan nilai-nilai positif dan tujuan jangka panjang. 2. Membangun budaya organisasi yang mendukung flow, dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan pegawai, memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan otonomi dan tanggung jawab, dan mendorong kerjasama dan komunikasi. 3. Mengembangkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholders, dengan melakukan riset pasar, inovasi, dan peningkatan kualitas secara terus-menerus. 4. Menjalin hubungan yang baik dengan stakeholders, dengan memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif, serta menangani keluhan dan masalah dengan cepat dan efektif. 5. Berkomitmen pada tanggung jawab sosial organisasi, dengan mengikuti standar etika dan hukum yang berlaku, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui donasi, sponsor, atau kerjasama dengan organisasi nirlaba. Demikianlah resensi kali ini mengenai buku The Good Business. Semoga menikmati dan tertarik untuk menerapkannya untuk menciptakan flow di dalam kehidupan, sehingga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Terima kasih, dan sampai berjumpa lagi.